Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat dan cerdas, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya baik-baik saja, bukan? Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Yuk, mari kita belajar lebih jauh pada tema 1, subtema 2, perkembangbiakan pada hewan. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebagaimana tumbuhan yang telah kalian pelajari pada subtema 1 kemarin, perkembangbiakan hewan dilakukan secara kawin atau generatif dan juga tidak kawin atau vegetatif. Yang akan kita bahas kali ini adalah perkembangbiakan hewan secara generatif atau kawin atau seksual. Perkembangbiakan secara kawin didahului dengan proses pembuahan. Pembuahan terjadi jika sel kelamin betina, sel telur atau ovum, dan sel kelamin jantan atau sperma bersatu. Hasil pembuahan ini disebut zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau janin. Embrio inilah yang kelak akan menjadi individu baru. Proses pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh maupun di luar tubuh hewan. Pembuahan di dalam tubuh disebut fertilisasi internal atau pembuahan di dalam. Contohnya pada unggas, yaitu ayam, itik, reptil, ular dan kadal, dan mamalia. Contohnya sapi, kambing, dan paus. Pembuahan di luar tubuh disebut fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar. Contohnya pada ikan dan katak. Perkembangbiakan hewan secara kawin dibedakan menjadi 3. 1. Ovipar, 2. Vivipar, dan 3. Ovovivipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Pada ovipar, telur diletakkan di luar tubuh induk betina. Jadi, perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Embrio dibungkus dan dilindungi oleh cangkang. Di dalam telur juga terdapat kuning telur atau yolk sebagai cadangan makanan bagi embrio. Setelah embrio tumbuh sempurna, telur akan pecah dan keluarlah individu baru. Proses ini disebut menetas. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, umumnya mengerami telur hingga menetas, dan umumnya tidak mempunyai bulu penutup tubuh seperti bulu kecuali burung dan ayam. Contoh hewan ovipar yaitu ayam, katak, kupu-kupu, burung, dan ikan. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Pada vivipar, sel telur dibuahi oleh sel sperma di dalam tubuh induknya. Setelah terjadi pembuahan akan tumbuh embrio dan berkembang di dalam rahim. Induk betina akan mengalami masa kehamilan. Janin mendapat asupan makanan dari induknya melalui plasenta. Janin yang telah berkembang sempurna akan dilahirkan sebagai individu baru. Induk betina akan menyusui anaknya. Ciri-ciri hewan vivipar yaitu mempunyai daun telinga, memiliki kelenjar susu, umumnya memiliki penutup tubuh berupa rambut kecuali paus dan lumba-lumba, dan umumnya berasal dari kelompok mamalia. Contohnya kucing, kambing, sapi, paus, singa, harimau, dan gajah. Yang ketiga adalah ovovivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya, seperti melahirkan. Contohnya kadal, bunglon, ikan hiu, ikan pari, iguana,
dan beberapa jenis ular, seperti ular boa. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini tentang perkembangbiakan pada hewan, terutama secara generatif, yaitu melalui ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.